Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pirsawan dari channel Padepokan Gaul yang budiman, yang di Nusantara ataupun yang di luar Nusantara, di luar negeri. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilancarkan dari urusan yang sedang dikerjakan. Dan senantiasa selalu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa rasa terima kasih kepada pemirsa semuanya yang selama sampai detik ini masih tetap setia menyimak dari setiap konten-konten Padepokan Gaul. Semoga Anda mendapatkan pembelajaran, hikmah, dan juga manfaat yang bisa nantinya berdampak nyata dari manfaat tersebut dan bisa meluas kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan tak lupa juga kami doakan bagi pemirsa yang sedang sakit, yang sedang mengalami banyak masalah hidup, semoga diberikan solusi yang terbaik atas permasalahan-permasalahan yang sedang dideritanya, di mana dari penyakit-penyakitnya semoga diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan dalam wujud nyata melalui ikhtiar yang benar-benar sesuai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dari kesembuhannya nanti pun bisa kembali menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, dengan sesuai juga. Dan bagi yang memiliki masalah hidup lain, semoga diberikan solusi nyata yang bisa ditempuh dan dilaksanakan, dan juga nantinya pun bisa diambil hikmahnya dari kejadian tersebut pula untuk dijadikan pembelajaran guna menghadapi kehidupan mendatang gitu. Dan pemirsa, bahwasanya banyak dari para netizen channel Padepokan Gaul yang menyampaikan kepada saya bahwa sekarang ini banyak musim penyakit yang sedang dialami setiap manusia netizen yang disampaikan kepada kami dari tim Padepokan Gaul. Beberapa penyakit-penyakit itu penyakit kronis sifatnya yang sudah menjangkit baik dari usia lansia atau usia muda ataupun usia remaja pula begitu. Dan juga di kesempatan kita kali ini dari request itu akan kita buat di mana netizen kita mengalami penyakit yang kronis yang juga divonis tidak sadarkan diri di sebuah tempat, di tempat rumah sakit sana begitu pemirsa. Dan menurut mata pandangan manusia, penyakit itu adalah penyakit gagal ginjal yang dicampur dengan stroke dan juga dicampur dengan darah tinggi. Kalau kemarin pemirsa menyimak dari konten penyakit komplikasi seperti itu, dan penyakit ini, penyakit yang saya sampaikan di narasi ini, gagal ginjal dicampur stroke, dicampur darah tinggi, dan tercampur juga penyakit-penyakit ringan lainnya. Dan juga narasi kami itu begini pemirsa, dari rekan netizen kami ini itu kalau dilihat dari sudut pandang manusianya, beliau seorang ahli ibadah, taat pada Allah. Akan tetapi apakah memang ini ujian, benar-benar ujian, atau sesuatu yang memang tidak diketahui dan membawa dampak buruk kepada jasadnya. Dan semoga di kesempatan ini kami dari tim Padepokan Gaul bisa mengolah yang sesuai, yang dimana nanti bisa diambil sisi positifnya, dan lebih-lebih ada sisi hiburannya, dan juga ada manfaat yang bisa dipetik dari konten ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator Mas Ahmad. Selamat malam. Malam Mas. Semakin ganteng kamu. Alhamdulillah. Ini pemirsa yang jomblo itu banyak. Jadi nanti tidak dengan saya pun ya teman saya juga banyak, kan begitu ya Mas? Betul. Masih jomblo semua. Dan mungkin itu saja pemirsa narasi dari kami. Tetap stay di channel Padepokan Gaul dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham menyimaknya dan bermanfaat tentunya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya
Bismillahirrahmanirrahim. Gagal terkuat dan pasukan-pasukannya yang membuat penyakit gagal ginjal, stroke, darah tinggi, dan juga sekarang ini mengalami tidak sadarkan diri di sebuah rumah sakit yang asli atau di sebuah tempat tertentu yang asli dari gaibnya seluruhnya. Tarik semuanya ke tangan saya. Selamat malam. Selamat malam. Kamu golain apa? Iblis. Weh, iblis apa blues? Iblis ya iblis. Atau jin kamu kalau bontar potong-potong tubuhmu loh. Saya asli. Itu kodam Kodam dari sebuah pusaka. Loh, kamu yang buat penyakit itu. Saya tadi bermaksud hanya menarik gaib yang buat penyakit, Pak. Kamu ternyata. Pusaka yang panjang itu yang ada garis-garis itu. Keris. Loh, keris so isinya kamu tau dia ceritanya. Biasa untuk membentengi, untuk menyerang. Terus? Ya orang-orang dulu kan seperti itu toh. Yang pusaka dan berwibawa. Wih. Akhirnya sekarang kamulah yang membuat banyak penyakit dalam jasadnya itu. Orang-orang dulu kan seperti itu toh. Kalau tidak sakti itu tidak dihargai. Oh. Kalau nggak sakti nggak dihargai. Iya. Saya nanya sendiri kalau sakti. Muncul persifatan seperti saya ini. Sombong. Sombong, pemelete. Terlihat alim di mata manusia juga gitu. Ya, tergantung manusianya. Jasadnya saya hanya menyesuaikan. Lalu gini, sebab paling utama dari penyakit-penyakit itu, kalau kami yakini kan penyakit itu dari non medis ke medis kan gitu. Non medis itu kan berarti golonganmu yang bekerja. Lalu timbullah penyakit medis yang bisa dideteksi dengan keilmuan kedokteran manusia kan begitu. Lalu begini, itu yang dominan lebih utama itu kamu atau dari golongan gaib lain sebenarnya? Ya, saya. Kamu? Dalam tubuhnya itu ada yang berkurang. Saya ambil, saya makan. Oh. Jadinya seperti itu. Lalu saat kamu bekerja buat penyakit itu sendiri, caramu itu kayak apa selain mengambil, mengurangi dalam tubuh manusianya? Apa kamu acak-acak atau kamu gimana kan? Saya kan di situ kan punya tempat. Di mana? Dalam jasad. Saya buat kerajaan. Nanti di situ kan ada sirkulasi itu, makan, buang kotoran. Ya, seenaknya saya sendiri dalam tubuh manusia. Jadi gitu. Ya, semakin lama ya semakin tidak dibersihkan seperti itu. Sakit. Wah. Ya. Dan begini ya mungkin menjadi pertanyaan bagi saya. Penyakit itu kan hakikatnya dari Allah kan gitu. Ya. Nah sekarang ini banyak yang menghubungi saya itu terkena penyakit-penyakit kronis seperti itu atau penyakit-penyakit lain. Apakah sekarang musimnya penyakit atau bagaimana sebenarnya? Ya, ada saatnya. Kalau dari sudut pandang gaibnya jujur loh kamu terpotong-potong kalau bohong loh. Dari bapak ibunya itu terdahulu itu wah banyak itu kan permasalahan. Banyak ya itu kesaktian seperti itu. Benda-benda wah. Ya, tidak tahu isinya seperti saya ini. Oh. Jadi benda-benda itu kalau semakin disimpan semakin lama kan semakin membawa banyak madorot atau keburukan begitu. Ya, kerugian. Ya itu tidak tahu kalau tidak meninggal dulu. Oh. Kalau nggak meninggal dulu. Iya. Ya, kalau manusia meninggal dulu ya nggak bisa kembali lagi ke dunia ta. Ya, biar saya berbudak. Kamu itu pelanggaran. Terus gini, selain kamu pasukanmu yang dominan apa? Siluman kayak atau apa? Siluman, harimau, ular. Nah, lengkap sekali. Adanya itu, kalajengking ada. Weh. Yang beracun itu loh. Itu pasukan-pasukanmu. Nah, kamu udah berapa lama dalam tubuh itu berarti? Udah lama. Tahun. Ratusan. Itu umurnya belum sampai ratusan tahun loh. Saya itu dari leluhurnya itu. Di pusakanya. Ya.
Saya pernah membantu leluhurnya dulu. Ya, 7. Ketujuh. Jauh sekali kok masih tersambung, masih membuat penyakit begitu. Itulah karena ketidaktahuannya. Dari manusia itu. Ya. Hmm, Dari kesalahan-kesalahan orang tuanya dulu. Banyak dari golongan kami yang membantu. Oke. Dulu Nah. kan banyak itu peperangan-peperangan itu. Untuk Itu ya. membentengi Itu yang membantu kamu. supaya tidak dibunuh. Pakai keris, ajian-ajian itu jarak jauh bisa. Oh, iya. Banyak kan yang membantu saya. Oke. Kalau pejuang-pejuang itu ya beda lagi. Oh, saya baru tahu kali ini. Pejuang-pejuang itu. Ngomong-ngomong, begini Mbah Iblis. Kamu kan udah lama. Yang kamu dapatkan selama ini dalam tubuhnya itu apa saja? Nah. Karena saya pernah berdialog dengan KM. Tubuh manusia itu rasanya pahit loh. Kamu suka itu gimana toh? Kata siapa pahit? Kata gaib lain. Kan. Saya mengambil ruh dan sukma. Kok gak mati dia? Kan tidak hanya 1, 2. Banyak. Kamu itu kenapa? Kamu pura-pura tidak tahu kan? Saya nggak tahu loh. Bisa baca pikiran kamu itu. Loh. Kami itu banyak itu menggagalkan. Siapa yang menggagalkan? Saya ini banyak yang kamu habisi. Loh, saya nggak bisa apa-apa kok. Jangan bohong. Ini banyak yang melapor ini. Ini apa yang melapor? Siluman iblis. Dia itu tidak bisa tempat ini. Saya bisa. Dia itu berteriak. Manggil-manggil. Hati-hati. Ini bocah kecil itu licik itu. Dengan mudahnya bisa menghilangkan kesaktian, menghancurkan. Kamu itu kalau dia berteriak-teriak. Hati-hati dengan bocah kecil itu. Tersebut yang maksud jin siluman iblisnya ketarik semuanya ke tanah saya. Benar kan? Gabung. Dengan mudahnya kamu. Muhammad. Dia ngapain dalam tubuh terkunci itu? Gabung. Biasa menyerang kamu. Dari mana sebenarnya? Segala penjuru ini. Nah, saya nggak bisa apa-apa diserang ya rugi ya lo nyerang yang ke sini. Dia tuh banyak teman-temannya itu. Ke sini bawa makanan malah bagus. Ada yang tidak terima dengan kamu ini. Siapa? Ini siluman. Dia mau apa bangkit? Katanya itu banyak kerajaannya kamu hancurkan. Oh, itu suruh bangkit tuh. Jangan. Kenapa? Biar saya kecil ini. Jangan kamu. Ini lebih saja. kuat kamu. Ya. Oke. Kecil kan. Saya jadikan pasukan aja. Dia kan punya racun. Oh, racunnya nggak bisa dikeluarkan. Ya, simpan aja. Tidak ada dampak buruk apapun dalam jasad mediator ini dan juga orang-orang yang di sini. Tidak usah macam-macam. Hati-hati dengan anak ini. Kenapa harus hati-hati dengan saya? Banyak nanti yang kamu hancurkan nanti. Bohong. Terus sama dialog baik-baik ya sama kamu. Kita welcome aja kan. Kamu welcome, kita welcome gitu loh. Apa untungnya buat saya? Loh, kamu nanti dapat lagi sesuatu hal yang memang itu hakmu, kan begitu. Hak saya ya pengen lebih banyak lagi. Tidak terbatas. Kalau kamu kan peraturan kamu itu terbatas. Saya tidak suka seperti itu. Lah kan yang dibantu dari kamu itu yang menjadi hak kamu. Ya, kalau menyebar kan lebih bagus. Itu namanya pelanggaran kamu. Bukan pelanggaran peraturan dari golongan saya itu. Oke. Ya itu peraturanmu. Oke, nggak bisa diterapkan di sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Licik kamu. Loh, terus begini, saya mau tanya kepada kamu. Kamu mau makanan? Masih kenyang saya. Masih kenyang? Kenyang. Habis makan apa? Biasa. Anak buah ini saya store semua ini. Ini tuan. Apa yang di-store kan? Harus sukma. Tanduk saya nanti bertambah, bercabang-cabang. Sekarang tandukmu berapa? 18. Weh, iblis tanduk 18 itu kambing atau apa? Ya, di sini punggung ini ada sini. Julur. Menakutkan kalau begitu kamu ya? Jelas. Untung saya nggak bisa lihat kamu.
Saya pukul kamu. Menjekelkan. Saya. Banyak yang kamu hancurkan. Hmm. Ini dulu dia lapor sama ini. Enggak. Nah, Terus begini, saya mau menanyakan lagi mengenai penyakit medis. Penyakit medis seperti itu berarti kategori penyakit itu dibuat golonganmu sudah lama bertahun-tahun, nggak cuma 1 hari kena golonganmu langsung menjadi penyakit medis seperti itu, nggak bisa. sejak kecil itu kami sudah mengambil upah. Sejak Astagfirullah. kecil itu loh, Namun dilahirkan. sejak dia kecil pun tidak terasa kalau dia sakit-sakit. Iya, karena masih tersambung itu. Makin tua ya nanti sakit-sakitan. Oh, lah kenapa kok sakitnya kok malah di tuanya bukan di umur bayinya, kan mungkin Kan pas. Dia kan banyak berbuat dosa dari kecil, remaja, tua. Sakitnya menumpuk, ditambah leluhur kesalahan dulu. Oh, jadi itu problemnya sekarang ini tidak banyak. bisa bertobat, kan tidak bisa ditolong. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu toh. Ternyata Iya. pinter juga kamu ya takutnya. Oh, iblis harus pintar untuk menyesatkan manusia-manusia bodoh itu. Oh, oke. Terus begini, yang mungkin agak saya tertarik membahas. Di dunia manusia itu kan ada obat yang namanya obat medis. Kan begitu toh. Ya, Apakah dari obat-obat itu nggak bisa menghancurkan golongan kamu ke? Atau membersihkannya minimal nggak bisa? bisa saja ajak kerjasama. Lah, itu gimana ceritanya, jangan bohong. Ya, nanti kan udah masuk, saya ajak komunikasi, sembuhkan dulu. Nanti kamu mengambil upah, saya juga mengambil upah. Nanti sakitnya lebih parah itu. Jadi gitu toh ternyata. Ya, jin fasik itu yang membantu. Lah, jangan bohong loh. Padahal itu kan ya menurut ilmu pengetahuan manusia itu sangat bagus, sangat cocok kan gitu. Udah Tidak percaya, panggil itu. Panggil. Panggil. Oke. Salah satunya. Masuk. Kamu golain apa? Jin. Jin. Saya mau jadi siluman ini. Kamu jadi sulimin aja itu. Saya berhasil tuh. Apa? Menyembuhkan manusia. Loh. Loh, bukankah itu baik perbuatanmu? Baik. Terus? Ya, saya membantu ya, saya ngambil upah. Oh. Saya tadi saya jadi budaknya iblis. Saya bisa bekerja sama, berkomunikasi. Astagfirullah. Saling menguntungkan kerjasamanya. Dia mendapat makan, saya juga mendapat makan. Oke, kamu ke dalam dulu ya. Ya. Kamu bekerja pada sesuatu hal dari dunia medis manusia itu. Obat. Udah, ya. Kenapa? Kamu takut? Enggak takut. Nanti banyak kan yang tidak terima sama kamu. Enggak apa-apa. Kamu ke dalam, kayak tadi yang bangkit. Gimana tadi? Jangan. Gak percaya kamu. Loh, saya nggak tahu soalnya. Terus begini yang saya tanya. Kalau manusia ingin sembuh itu sembuhnya dengan cara apa toh? Dia menempuh pengobatannya. Apakah datang kepada orang pintar yang dianggap manusia itu bisa menyembuhkan? Atau kategorinya orang-orang yang dianggap manusia itu sakti? Kan gitu. Bisa. Terus? Sementara saja. Loh. Tidak totalitas itu menyembuhkannya. Karena hanya menambah golongan saya di dalam tubuhnya. Mengambil makanan. Nggak bisa begitu. Bermetabolisme di dalam tubuh manusia. Oh, kamu gaul juga tahu metabolisme tak? Dari ujung kaki sampai ujung kaki, kepala kaki, grogoti semuanya. Oke. Tapi jadinya kurus, sakit-sakitan. Iya. Oke. Lalu gini yang saya mungkin masih bertanya-tanya. Dari orang-orang tersebut banyak juga menyampaikan diobatkan kemana-mana nggak sembuh. Tapi saya punya sesuatu ini. Saya dulu itu menepati keris yang terkenal itu. Keris apa? Nogosusro. Benarkah begitu? Terdengar namanya itu. Wah, sangat menggelegar. legenda itu. Oh. Tapi itu Nogosusro asli. Atau palsu, jangan-jangan bohong terpotong-potong. Palsu. Palsu. Loh. Tapi kan manusia percaya bahwa itu asli Nogosusro. Itu kan rekan-rekan manusia.
saling tuh menguatkan. Ya itu yang asli, yang asli. Ya saya tambah mengetawain seperti itu. Ditambah kamu juga membisiki, benar Ya, itu asli gitu. Pasukan-pasukan saya juga bekerja. Oh. Lalu gini, apakah dari manusia memiliki keinginan memiliki pusaka seperti itu bisa membuat golongan gaib menjadikan penyakit dalam tubuhnya? Ya, orang-orang dulu kan tidak tahu. Mm-mm. Tahu-tahunya untuk membentengi. Oke. Pamer. Itu pamer. Pamer. Kemarin saya punya pusaka banyak itu. Nogo, Sosro, Kolamunyeng, komplit semuanya. Alah. Alah. Kecil itu. Loh, Lebih tinggi saya. misinya. Ya. Oke, nggak apa-apa lah. Di mewah itu yang saya tempati. Ada emasnya. Di pinggir-pinggirnya itu ada emasnya. Termasuk ini pusaka keris yang dipegang seorang spiritualis tingkat tinggi di timur yang saya bayangkan ini. Ya, seperti itu. Itu asli. Kan? Loh, katanya itu asli loh. Asli kan sebutan manusia. Tapi hakikatnya bukan asli. Kan bisa itu ditarik. Muncullah ya seperti saya. Sakti. Bisa pengobatan bisa. Nyantet bisa. Bisa semua aja. Mengerikan kali kalau saya begitu. mengabulkan permintaan manusia. Semua bisa. Ya udah suka ya. Saya kalau menipu manusia itu. Kok bisa suka kenapa? Ya makanan saya tambah banyak, teman saya tambah banyak. Nanti kan itu. Secara berahmi. Wih, secara berahmi. Oke. Itu kembalikan yang kamu ambil. Tidak mau. Kenapa? Sudah jadi jatah saya. Assalamualaikum malaikat dalam irsan semua. Semua malaikatnya sudah dipakai selama ini berminggu-minggu, bertahun-tahun. Semua aktif. Langsung dihancurkan kerajaan iblis ini dalam tubuhnya bapak ini. Total hancur, sehancur-hancurnya. Malaikat itu sudah lama mendominasi jasadnya, sekarang diperkuat lagi dengan izin beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluar seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tahan. Yang ditahan itu hancur. Saya dulu itu pernah membantu. Tidak bisa. Itu kan leluhurnya. Ya, bapak itu saja saya yang keluarkan. Ya. Bisa. Setelah perintah ini masuk. Kalau bapak itu tobat ya, leluhurnya selamat. Tidak tobat ya, tersiksa selamanya. Ya, itu udah mulai tobat gitu kok. Tobat apa? Di sini saja itu. Panggil tuh dulu teman-temanmu. Saya baik-baik ya. Nanti tak kasih sesuatu makanan bagi kamu. Pak, saya kenyang saya, tidak butuh makanan dari kamu. Saya bisa menyendiri, bisa cari sendiri. Ini makanan istimewa loh. Gak mau? Tidak. Pahit. Tidak ada duanya. Pahit. Loh, bukan saya yang mengambil, tapi ini hakmu. Saya tidak bekerja, pasukan saya sudah menyetorkan. Ini hak-hakmu dari seluruh orang-orang yang dibantu dari golongan seperti kamu, termasuk sudah diambil yang menyerang di tempat. Langsung bermunculan itu. Temannya setor sekalian seluruhnya. Perintah dari beliau. Allah. Ambil enggak itu? Ya, nanti ambil. Kamu enggak dikeduluin yang lain lah, man. Daripada saya di sini sia-sia tidak mendapat makanan. Oke. Dia tuh berbeda seperti kamu kok malah ngirim kayak gini. Loh. Bodoh sekali. Dah. Masih hidup itu? Masih. Dia bisa membaca wirid. Bisa. Coba tampilkan. Allah. Rohnya tampilkan. Nanti kamu itu tidak terima, ada yang tidak terima sama kamu. Bacain itu bagus. Bacanya bagus. Tidak boleh. Dilarang. Oh gitu. Oke. Terima kasih banyak ya. Seluruh kotoran dalam jasad bapak ini. Seluruhnya. Terikat. Tarik semuanya langsung ke tangan saya total. Bersihkan sampai bersih.
lempar. Mau kemana sekarang? Ya, cari Mas mangsa baru. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang ke tempat ini sallallahu rantau. Dirantai saja ini dan seluruh pasukan dan seluruh sukma yang macam tubuh ini dari orang-orang yang menyerang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, semakin kuat erat. Kamu tadi kan yang mengatakan sendiri, saya curang, saya nggak curang. Saya tahu kan nanti saya akan lempar. Kemana? Neraka. Loh, saya nggak punya kuncinya. Lah, dobol kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar tempatnya. Efek-efeknya hilang. Mau sehat mas. Yeah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dari sedikit dialog tentang penyakit yang diderita banyak netizen dari Padepokan Gaul. Semoga di kesempatan ini bisa diambil hikmahnya, bahwasanya pesan tersiratnya tadi sudah sedikit nampak dari penyampaian gaib yang hadir, bahwasanya tobatnya seorang manusia itulah yang menjadikan manusia itu akan terselamatkan. Mungkin begitu saja dari kami. Jika ada sesuatu tutur kata tingkah laku yang kurang berkenan, kurang sopan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.